matematika wajib untuk kelas 11. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang barisan dan deret geometri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penerapan barisan maupun deret pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran adalah kita dapat menentukan permasalahan-permasalahan yang dimana penyelesaiannya adalah menggunakan barisan aritmatika maupun barisan geometri. Permasalahan ini selalu didapat di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menentukan nilai tabungan dengan menggunakan bunga majemuk, ataupun juga mengenai pengambilan suatu barang dengan menggunakan kredit. Nah, untuk itu mohon kepada anak-anak ibu untuk memperhatikan materi, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang didapat dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam pemahaman literasi dari permasalahan tersebut. Penerapan barisan dan deret pada kehidupan sehari-hari. Materi ini pada buku paket di halaman 204. Yang pertama adalah pertumbuhan. Untuk pertumbuhan bisa kita lihat pada contoh masalah seperti berikut. Pada tahun 2000, penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Pertumbuhan yang dimaksud pada masalah di atas adalah pertumbuhan eksponensial. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nilai awal di sini kita misalkan H sama dengan 25 juta. Tingkat pertumbuhan yaitu R adalah 3%, itu sama dengan 0,03 per tahun. Periode atau T itu adalah 2020 dikurang 2000 yaitu 20. Sehingga jumlah penduduk pada tahun 2020 sebagai berikut. Ya. Nah, di sini kita menentukan dengan menggunakan aturan ya H20 itu menjadi H dikali 1 tambah R pangkat 20. Nah, H di sini tadi kita tentukan adalah 25. Kemudian R-nya adalah 0,03, sehingga kita dapat menentukan jumlah H20 adalah 45.152.500. Jadi, jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 45.152.500 jiwa. Kemudian untuk peluruhan. Untuk peluruhan di sini kita lihat contoh masalah. Diketahui harga beli sebuah sepeda motor adalah 15 juta rupiah. Dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, untuk penyelesaian masalah di atas hampir sama dengan tadi ya. Kita di sini
Tentukan dulu nilai awal, yaitu H 15 juta, tingkat keluruhan R 10% itu juga sama dengan 0,01 dan periode T-nya di sini adalah 5. Sehingga harga jual sepeda motor adalah sebagai berikut. Nah, di sini bedanya untuk rumusnya, kalau yang tadi di sini nilainya positif. Nah, untuk peluruhan nilainya menjadi negatif. Sehingga H5 yaitu untuk T-nya sama dengan 5, maka kita lihat di sini 15 juta 1 ya dikali 1 dikurang R. R-nya di sini 10% adalah 0,01 pangkat 5. Nah, hasilnya di sini adalah 8.857.500 rupiah. Ya. Sehingga harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun sebesar 8.857.500 rupiah. Yang ketiga adalah anuitas. Ya. Nah, untuk anuitas bisa kita lihat contoh masalah seperti berikut. Pak Reno meminjam uang sebesar 8 juta rupiah. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 10 periode dengan suku bunga 1% per bulan. Tentukan besaran anuitasnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Di sini pinjaman kita misalkan dengan M yaitu 8 juta. Suku bunga ya 1% per bulan. Periodenya adalah 10 bulan. Nah, sekarang untuk menentukan besarnya anuitas, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, anuitas sama dengan M kali I per 1 dikurang 1 tambah I pangkat min T. T di sini adalah periodenya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai tersebut, di mana M-nya adalah 8 juta, I-nya di sini 1% yaitu 0,01. Kemudian per ya 1 dikurang 1 ditambah 0,01 I tadi ya pangkat min 10. Sehingga kalau ini kita sederhanakan akan menghasilkan 844.772,97. Jadi besar anuitasnya adalah 844.772 rupiah. Nah, untuk lebih memahami materi-materi tersebut di atas ya, silakan kamu kerjakan latihan berikut. Ingat, dalam penyelesaian latihan literasinya harus lebih fokus sehingga kamu dapat menyelesaikan soal-soalnya dengan baik dan benar. Terima kasih. Baiklah anak-anak, tadi sudah sama-sama kita lihat di dalam video pembelajaran bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan barisan maupun deret aritmatika dan barisan maupun deret geometri. Semoga pembelajaran tadi dapat menguatkan minat belajar dari anak-anak didik sekalian. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.